Kenapa nggak mau? Oke, ya. Selamat siang, Nil. Semangat, semangat. Tahun baru harus lebih semangat ya. Sudah akhir-akhir ini ya. Nanti kalian pas selesai pembelajaran itu bulan 2. Bulan 3 itu kamu sudah ujian sekolah dan lain sebagainya. Terus magang, habis magang ujian apalagi? KTI ya itu ya. Jadi kita harus selesai di akhir bulan 1 kita udah selesai materi. Oke? Kita kembali ke kita punya channel di mana? List Open Teja asik ya. Oke, kita kembali ke relativitas dulu ya. Ke relativitas ingat hari Jumat kita ulangan ya. Kita kembali ke relativitas dulu untuk mengingatkan. Oke ya, misalnya ada 2 buah pesawat nih ya. Ada pesawat satu, kemudian ada pesawat yang kedua. Ya, seperti ini. Nah, yang satunya bergerak dengan kecepatan V1 atau VA, yang kedua bergerak dengan kecepatan kedua, yaitu VB misalnya. Oke, ini ya. Ya, yang di sini adalah VA, yang ini adalah VB. Dan di mana VA dan VB itu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, menurut A, kecepatan B, atau menurut B, kecepatan A, itu kita sebut dengan VA B atau VBA itu besarnya sama ya. VAB dengan VBA itu sama. Ada yang ingat rumusnya apa? VA ditambah VB kita bagi dengan 1 ditambah VA kali VB dibagi dengan C pangkat 2 ya. Jadi nanti hasilnya akan lebih kecil dari kecepatan cahaya. Jadi harus selalu ingat, tidak ada satu benda pun yang diciptakan oleh manusia bisa bergerak sama dengan kecepatan cahaya, apalagi lebih besar. Tidak ada. Hanya Tuhan saja yang bisa. Ya, jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan sesuatu yang sama dengan yang diciptakan oleh Tuhan. Nggak ada. Ya, oke. Nah, jadi gini, misalnya si A-nya ini mau bergerak dengan kecepatan berapa? 0, berapa? 0,2 C. Lalu VB-nya berapa? 0,4. 0,9 lah ya, 0,9 gitu. Supaya ini kan kalau dijumlah kan lebih besar dari 1 toh. Oke, jadi ini untuk VAB sama dengan VBA. Tadi sama dengan apa? VA ditambah VB dibagi dengan 1 ditambah VA VB dibagi C pangkat 2. Oke, VA-nya berapa tadi? 0,2 C. VB-nya berapa? 0,9 C dibagi 1 ditambah 0,2 C kali 0,9 C dibagi C pangkat 2. Oke, sama dengan berapa? 1,1 C dibagi ini C dengan C pangkat 2 habis ya. Maka ini bawah berapa? 0,2 kali 0,9, 0,18 ditambah 1, 1,18 ya. Berarti ini hasilnya akan 0, sekian. Ada yang bawa kalkulator? Kira-kira berapa? 1,1 dibagi 1,18 sama dengan berapa C? Ayo cepat, 0,9 berapa? Hah? 0,93. Oke, berarti 0,93 C. Oke ya. Jadi seperti ini. Jadi ini rumusnya yang kamu hafal pertama ini ya. Oke? Bisa ya? Bisa atau bisa? Bisa lah. Oke ya. Sekarang yang berikutnya lagi adalah tetapan relativitas ya. Tetapan relativitas itu disebut dengan gamma. Ada yang tahu rumusnya? Gamma sama dengan apa? 1 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Nah, nilai gamma lebih besar atau lebih kecil 1? Lebih besar atau lebih kecil 1? 1 dikurangi sekian di akar 1 dibagi sesuatu yang lebih kecil. Lebih besar daripada 1 ya. Nah, pertama kita akan belajar tentang penyusutan dulu ya. Transformasi panjang, itu transformasi Lorentz. Di transformasi Lorentz, jadi ini misalnya ada A, ini panjang awal,
Nah, setelah bendanya bergerak dengan kecepatan tertentu, ya, atau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, yang di sini ini adalah L0, panjang pada saat diam. Kemudian ini adalah L-nya, ya, ini bergerak dengan kecepatan V yang mendekati kecepatan cahaya, ya. Nah, sekarang di sini kalau kalian lihat ini, ya, L-nya dibandingkan dengan L0 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, ya. Jadi di sini L itu lebih kecil daripada L0. Nah, sedangkan gamma tadi lebih besar daripada 1. Supaya menghasilkan L yang lebih kecil daripada L0 dengan gamma lebih besar daripada 1, maka L dibandingkan dengan L0 kira-kira dikalikan dengan gamma atau dibagi dengan gamma. Gammanya lebih besar 1. Supaya L-nya lebih kecil dari L0, maka L0 harus dikali gamma atau dibagi? Dibagi dengan gamma. Oke. Ya, ingat ini ya. Jadi kalau pertambahan besarnya penyusutan ya, perubahan panjangnya itu delta L itu sama saja dengan L dikurangi dengan L0. Nah, kita kasih masuk nilai L-nya di sini ya. Nilai L-nya berarti ini sama saja dengan apa? L sama dengan apa tadi? L0 dibagi dengan gamma dikurangi L. Salah. Delta L masa yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar yang mana? L0 kan? Jadi delta L apakah L dikurangi L0? Ayo, besar kurang kecil berarti L0 dikurangi dengan L ya. Jadi ini adalah L0 dikurangi dengan L0 dibagi dengan gamma. Oke, L0-nya kita kasih keluar. Berarti ini kalikan apa? 1 dikurangi dengan 1 per gamma. Kita samakan penyebut. Berarti delta L akan sama dengan L0 dikalikan dibuat per gamma. Di sini jadi gamma dikurangi dengan 1. Nah, ini untuk cari delta L-nya. Bisa pakai ini, bisa juga pakai L0 dikurangi L. Nah, sekarang kalau kita mau cari persentase, persen daripada delta L, itu berarti sama dengan delta L, kita bagi dengan L0, kita kalikan dengan 100%, ya. Maka sama dengan apa? L0 kali gamma dikurang 1 per gamma, dibagi dengan L0, kita kalikan dengan 100%. Apa yang bisa hilang? L0. Berarti ini akan sama dengan apa? Gamma dikurang 1 dibagi gamma, kita kalikan dengan 100%. Ingat ya, rumusnya ya. Nah, sekarang misalnya nih, misalnya. Hari ini tambah page di mana nih? Oke, ya. Nah, misalnya L0-nya mau berapa angkanya? Yuk, berapa meter? 2 meter, oke, 2 meter. V-nya kalau bukan 0,6 biasanya pakai 0,8. Mau yang mana? 0,8. Oke, 0,8 C. Lalu yang ditanyakan itu adalah L-nya berapa, kemudian delta L sama dengan berapa, kemudian prosentase daripada delta L sama dengan berapa, nyusutnya berapa persen gitu ya. Nah, untuk ini kita tahu di V-nya dulu, maka kita harus cari gamma dulu. Gamma sama dengan apa tadi? 1 dibagi akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat ya. Berarti 1 dibagi berapa? 1 dikurang, ini V kuadrat, berarti kamu tulis gini aja. 0,8C kali 0,8C dibagi dengan C pangkat 2. C-nya hilang, ya kan? 0,8 kali 0,8 berapa? 0,64. 1 dikurangi 0,64. Oke, ini akar dari 1 dikurangi 0,64, berarti sama dengan 1 dibagi dengan akar 0,36. Ya, jadi sama dengan berapa? 0,6. 0,6 berapa per berapa? 6 per 10. Berarti jadi 10 per 6. Atau sama dengan 5 per 3. Ya, sama dengan 5 per 3. Ini gamanya. Nah, sekarang untuk mencari L, tadi L sama dengan apa? L0 dibagi atau dikali dengan gamma? Dibagi dengan gamma. Oke, berarti sama dengan 2 meter dibagi dengan 5 per 3. Sama dengan 2 meter kali 3 per 5. Oke. Jadi sama dengan berapa? Hah?
1,2 meter. Nah, untuk cari delta L, boleh kalian menggunakan L 0 dikurangi L, nggak apa-apa. Jadi ini sama dengan 2 meter dikurangi 1,2 meter sama dengan berapa? 0,8 meter. Ada resikonya enggak yang ini? Kalau delta L-nya, kalau L-nya salah, delta L-nya salah enggak? Bisa salah. Jadi bisa juga kalian menggunakan jalan yang lain ya. Menggunakan jalan yang lain untuk cari delta L. Boleh kalian gunakan apa tadi rumusnya delta L? Ada yang ingat? Hah? Gamma dikurangi dengan, 1 dikurang gamma atau gamma dikurang 1? Gamma dikurang 1 dibagi dengan gamma. Kita kalikan dengan L0 ya. Oke. Gammanya tadi ketemu 5/3 ya. Berarti 5/3 dikurang 1 dibagi dengan 5/3. Kita kalikan dengan 2 meter kan. 5/3 dikurangi 1 berapa? 2/3. Berarti ini kali 3/2. Dikalikan dengan 2 meter. 3/5. Ya. Nah, 3-nya coret. 2 kali 2 berapa? 4 dibagi 5, 0,8 meter. Hasilnya akan sama. Kalau kalian mau cari persen daripada delta L, boleh juga kalian menggunakan delta L dibagi dengan L0, kita kalikan dengan 100%, nggak apa-apa. Jadi ini sama dengan 0,8 dibagi dengan 2, ini meter, kita kalikan dengan 100%, boleh, nggak apa-apa. Jadi sama dengan 80 dibagi 2%, sama dengan berapa? 40%. Tapi boleh juga untuk cari persen daripada delta L, kalian gunakan yang ini. Gamma dikurangi 1 dibagi dengan gamma, kita kalikan berapa? 100%. Nah, ini kan udah tadi ketemu berapa ini? Ya, ini ya 5/3, ya udah kasih masuk aja, dikurangi 1 bagi 5/3, ini kita kalikan dengan 100%, berarti sama dengan 2/3 dikalikan dengan 3/2 kali 100, 3/5 ya, 100%. 3 coret. 100 bagi 5 berapa? 20 kali 2 berapa? Ya, sama hasilnya, sama dengan 40% ya. Bisa ya? Ya, it's so easy ya, it's so easy. Nah, sekarang misalnya nih, misalnya diketahui besar penyusutannya delta L-nya mau berapa persen? Ayo sebut angka. Berapa puluh? 20, oke, 20% misalnya. Lalu ditanyakan V-nya sama dengan berapa? Lalu jika L0-nya misalnya sama dengan 10 meter, ditanyakan L-nya sama dengan berapa? Nah, untuk cari V, ini kita dari delta L. Berarti kita pakai rumus langsung yang tadi. Delta L tadi sama dengan apa? Gamma dikurang 1 dibagi gamma, kita kalikan dengan 100% kan? Delta L-nya berapa? 20%. Oke. Sama dengan gamma dikurang 1 dibagi gamma kali 100%. Ini bisa pindah sini? Bisa ya. Jadi, atau persennya mau dicoret dulu boleh, nggak apa-apa. Nolnya coret lagi ini boleh. Jadi berarti 2/10. Sama dengan gamma dikurang 1 dibagi gamma. 2/10 sama dengan berapa? 1/5. Sama dengan gamma dikurang 1 dibagi gamma. Cross kali silang. Jadi, ini apa? Gamma sama dengan 5 gamma dikurangi dengan 1. Ini pindah tempat ya. Satunya pindah ke sana. Berarti, hah? 5 gamma dikurang 5. Oh iya, oke. Terus, jadi 5-nya pindah, maka 5 akan sama dengan 5 gamma dikurangi gamma. 5 gamma kurang gamma, 4 gamma sama dengan 5. Jadi gamma sama dengan 5/4. Nah, ini kita udah dapat nih. Gammanya sama dengan 5/4. Oke. Tadi rumusnya gamma apa? 1 dibagi akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Yang mau kita cari adalah V-nya, velocity-nya. Ini ada akar, berarti harus diapain untuk menghilangkan? Dipangkatkan 2, maka di sini jadi apa? Gamma pangkat 2, sama dengan 1 dibagi 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. 1 kurang V kuadrat per C kuadrat boleh tukar tempat nggak dengan gamma kuadrat? Boleh. Maka di sini 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per gamma pangkat 2. Ini pindah ya, pindah tempat ya, berarti jadi 1, ya apa ini? Kurang 1 per gamma kuadrat ya. Jadi di sini sama dengan V kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya boleh pindah enggak?
Boleh enggak? Boleh ya? Oke, jadi V kuadrat sama dengan C kuadrat dikalikan 1 dikurangi 1 per gamma pangkat 2. Bisa disamakan penyebutnya ini? Bisa, oke. Maka C kuadrat di sini per gamma kuadrat jadi apa di atas? Gamma kuadrat dikurangi 1. Oke. Sekarang ini kan masih V kuadrat. Jadi untuk cari V berarti diapain? Di akar. Oke. Ini gamma kuadratnya boleh keluar enggak? Boleh. Berarti ini jadi C kuadrat per gamma kuadrat kali gamma kuadrat dikurangi 1. Akar dari C kuadrat sama dengan apa? C. Akar dari gamma kuadrat sama dengan apa? Gamma. Dikalikan akar gamma kuadrat dikurang 1. Nah, ini rumusnya V. Ingat ya. Nanti untuk cari V kalian pakai rumus langsung boleh, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang tadi gamanya ketemu berapa? 5/4 kan? Ya, tuh ya? Ya, oke. V tadi rumusnya apa? C dibagi gamma kali akar gamma kuadrat dikurangi 1 kan? Jadi C dibagi berapa? 5/4 dikalikan akar 5/4 dikalikan 5/4 dikurangi 1 sama dengan ini 5/4 C dibagi 5/4 sama dengan apa? 4C/5, oke, dikalikan akar 5 kali 5 25 per 16 dikurangi ini juga per 16 jadi berapa? 16, oke, 25 kurangi 16 9, oke, berarti sama dengan siapa bilang 8 itu? Per 5C kalikan akar 9 per 16. Akarnya 9 berapa? 3. Berarti V sama dengan 4 per 5C dikalikan 3. Akarnya 16. 4. Ada yang bisa dicoret? Apa? 4 dengan 4 coret. Jadi 3 per 5C. 3 per 5 sama dengan 0,6C. Oke? It's a easy. Ya, nanti untuk cari V-nya kalian mau pakai rumus langsung, ini boleh nggak apa-apa ya. Nggak harus diturunkan. Kalau mau turunkan juga boleh. Ya, oke? Bisa ya? Bisa atau bisa? Jadi ini ya, nanti kita pakai ini. Jadi ulangannya ini sampai di sini. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi menuju di pemekaran massa. Jadi kalau ada suatu benda pada masa dia, pada saat diam ya, benda pada saat diam, ini massanya adalah M0. Kemudian kalau benda ini bergerak dengan kecepatan tertentu, jadi ini massanya adalah M0, ya, massa bendanya adalah M0. Nah, ini kalau sudah dia bergerak, massanya menjadi M. Ini bergerak dengan kecepatan V yang mendekati kecepatan cahaya. Kalau begitu, terjadi pemekaran, maka ini M-nya itu akan lebih besar daripada M0. Karena dia bergerak, dia kan punya energi kinetik. Energi diamnya adalah M0 C kuadrat. Dia punya energi kinetik. Berarti energinya pada saat dia bergerak itu lebih besar daripada energi diamnya. Kecepatan cahaya itu sama. Jadi berarti masanya itu lebih besar dari massa diamnya. Oke. Nah, ingat gamma tadi lebih besar dari 1. Nah, supaya M lebih besar daripada M0 dan gammanya lebih besar daripada 1, maka kira-kira hubungannya antara M dengan M0 itu dikali atau dibagi gamma? Dikalikan dengan gamma ya. Jadi kalau kalian cari delta M, maka ini akan sama dengan M dikurangi dengan M0. Berarti ini sama dengan M0 gamma dikurangi dengan M0. Maka ini akan sama dengan apa? M0 dikalikan dengan gamma dikurang 1 dikalikan, ya ini ya, sama dengan ini. Jadi kalau kalian mau cari persen daripada delta M, mau pakai rumus langsung, berarti sama dengan gamma dikurangi 1, kita kalikan langsung dengan 100%. Ya, ini untuk persentase daripada delta M-nya. Oke, sekarang misalnya nih, misalnya, suatu benda memiliki massa diam, anggaplah berapa? Berapa gram? M0-nya, mau berapa? Hah? 9, oke, 9 gram. Lalu benda ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya berapa? 0,6 atau 0,8?
0,8, oke, 0,8 C ya. Ditanyakan berapakah masanya, lalu berapakah delta M-nya, lalu berapakah besar pemekarannya. Berarti persen daripada delta M sama dengan berapa. Nah, gampang nih. Kita cari apa dulu yang pertama? Gamma. Gamma sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Bla 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 kasih masuk. Ya, ini 1 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,8 C kali 0,8 C dibagi dengan C kuadrat. Ibu enggak tulis penjelasannya ya, langsung aja ya. Sama dengan 1/0,6 atau sama dengan berapa? 5/3 ya. Nah, gamanya udah dapet tuh. Jadi untuk cari M berarti sama dengan apa? M0 kali gamma kan? Sama dengan berapa? 9 gram dikalikan 5/3 sama dengan berapa? 15 ya, 15 gram. Oke. Jadi untuk cari delta M berarti sama dengan M dikurangi dengan M0 maka sama dengan 15 gram dikurangi dengan 9 gram berarti sama dengan 6 gram. Atau delta M-nya kalian boleh cari menggunakan apa? Gamma dikurang 1 dikalikan dengan M0 ya. Berarti sama dengan gamanya berapa? 5/3 dikurangi 1 dikalikan 9 gram. 5/3 dikurangi 1 sama dengan berapa? 2/3 dikali 9 gram. Sama dengan 6 gram. Sama aja ketemunya. Nah, untuk cari persentasenya, persen daripada delta M, sama dengan apa tadi? Gamma dikurangi 1, ini rumus langsung, kita kalikan dengan 100% ya. Berarti sama dengan 5/3 dikurang 1 kali 100%. Sama dengan berapa? Hah? 2/3. 200 per berapa? 200 dibagi 3. 6,66 ya. 66,66% ya. Seperti itu. Jadi it's so easy. Nah, berikutnya kita add space lagi ya. Nah, ini kan kita sudah ke massa ya, ke massa, berikutnya ke energi dulu. Energi ya. Nah, suatu benda yang dalam keadaan diam itu memiliki massa diam adalah M0, berarti energinya E0 itu dirumuskan sama Einstein. Ada yang tahu rumusnya Einstein? Nah, MC kuadrat. Berarti kalau E0 maka M0 C pangkat 2. Jadi kalau dia bergerak dengan kecepatan V, maka energinya menjadi E, ini akan sama dengan MC kuadrat. M tadi lebih besar daripada M0, ya. Berarti E-nya akan lebih besar daripada E0. Nah, selisihnya inilah energi kinetiknya. Jadi E itu sama dengan E0 ditambah dengan EK. Maka EK sama dengan apa? E dikurangi dengan E0. E-nya tadi MC kuadrat dikurangi M0 C kuadrat, ya kan? Nah, atau di sini ini kita kasih masuk di sini dulu ya. Si E ini sama dengan M0 gamma C kuadrat. Nah, berarti sama dengan gamma dikalikan dengan E0. Pakai ini juga boleh langsung ya. Pakai ini ya nggak apa-apa. Nah, M0-nya M-nya di sini kan sama dengan M0 gamma C kuadrat dikurangi dengan M0 C kuadrat. Maka M0 C kuadrat keluar, jadi ini gamma dikurangi dengan 1. Atau ini jadi E0 lagi nggak apa-apa. Jadi ini gamma dikurangi dengan 1. Mau langsung pakai ini ya boleh. EK sama dengan apa? E dikurangi dengan E0. Berarti gamma E0 dikurangi dengan E0, maka sama dengan E0 kalikan gamma dikurangi dengan 1. Ya, ini energi kinetiknya. Jadi kalau persentasenya daripada EK ya tinggal aja. Jadi persen daripada EK itu sama dengan gamma dikurangi 1, kita kalikan dengan 100%. Atau ini sama aja dengan delta E ya nggak apa-apa. Sama dengan gamma dikurang 1 kali 100%. Ini untuk persentasenya. Ya, jadi sama aja. Oke, nah sekarang berikutnya lagi ke momentum tuh. Momentum. Ada yang ingat momentum? Lambangnya momentum itu apa? Momentum. Apa lambangnya? Kelas 11. Loh, lupa mi semua ya. Aduh, gimana nih? Ya, momentum itu lambangnya apa? P ya. Bentar. Oh, oh.
Lag. Sinyal ini. Momentum. Lambangnya apa? P sama dengan apa? Ada ingat? Halo? M dikalikan dengan V. Massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi kalau P0 itu berarti sama dengan M0 dikalikan dengan V. Ya. Nah, ini berarti sama saja dengan M0 dikalikan gamma kali V. Maka sama dengan gamma M0 V. Atau sama dengan gamma dikalikan dengan P0. Jadi untuk cari delta P, perubahan momentum itu berarti sama dengan P dikurangi dengan P0. Maka ini sama saja dengan gamma P0 dikurangi dengan P0, berarti sama dengan P0 dikalikan gamma dikurangi 1. Jadi untuk cari persen daripada delta P sama saja dengan gamma dikurang 1, kita kalikan dengan 100%. Ya. Jadi momentum massa dengan energi itu sama aja. Ya. Rumusnya itu identik gitu. Hanya lambangnya yang beda-beda itu. Nah, berikutnya ini tentang waktu. Ya. Jadi kalau periode di bumi dengan periode di angkasa itu berbeda. Periode di angkasa itu lebih besar dibandingkan periode di bumi. Makanya orang yang pergi ke angkasa itu tidak cepat tua dibandingkan orang di bumi. Kenapa? Satu harinya di angkasa dengan satu harinya di bumi itu lebih lama satu harinya di angkasa. Sudah mau sleeping beauty. Ih, pura-pura tidak tahu lagi. Ya, ya, oke ya. Jadi ingat itu. Jadi periode untuk di bumi itu adalah periode diamnya, itu T0. Lalu periode relativistik adalah T besar. Jadi T besar ini lebih besar daripada T0. Kalau begitu, maka T akan sama dengan T0 dikali gamma atau dibagi gamma. Loh, dikali dengan gamma. Karena T relativistik itu lebih besar daripada T diamnya. Tetapi kalau untuk umur tidak. Orang yang di bumi umurnya akan lebih banyak dibandingkan orang yang pergi ke luar angkasa menggunakan pesawat yang mendekati kecepatan cahaya. Jadi umurnya dia lebih sedikit. Jadi orang yang di bumi sudah berumur 80 tahun, yang pergi ke angkasa kembarannya itu lebih muda. Misalnya sama dengan 70 tahun ya, boleh tergantung kecepatannya dari pesawat yang dia naiki itu berapa. Jika kalau kamu mau awet muda, tidak tua-tua, pergilah melanglang buana ke luar angkasa menggunakan pesawat luar angkasa yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Biayanya ya nggak tahu berapa. Itu nanti kalau kamu pulang, saudaramu itu sudah mulai beruban, mulai bungkuk-bungkuk, tapi kamu masih segar gitu loh, ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk umur itu ya. Jadi kalau untuk umur ini umur diam dengan umur relativistik, di mana T ini berarti relativistik itu lebih kecil ya. T lebih kecil daripada T0. Berarti sama dengan apa? T0 kita dibagi dengan gamma ya, seperti itu. Nah, contohnya misalnya nih, contohnya. Misalnya ini ada anak kembar gitu ya. Ada anak kembar. Ya, siapa ini anak kembarnya? Hah? Katy sama Karen. Iya, Katy sama Karen. Katy, Karen. Yo, ini Katy, ini Karen ya. Nah, waktu ini masih berumur misalnya 12 tahun gitu, 12 tahun. Kemudian si Karen ini pergi ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Nah, ini pergi. Lalu berikutnya ini si Katy-nya ya. Kemudian si Karen-nya ini pulang nih. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktu pembelajaran. Disampaikan kepada seluruh panitia Sionkam agar segera berkumpul di awal. Nah, ya ceritanya ini menurut Karen, Karen itu baru pergi 20 tahun. Tapi betapa terkejutnya si Karen melihat si Katy ini sudah mulai bungkuk-bungkuk gitu ya. Yang ditanyakan, berapakah umurnya si Katy? Sekarang ini umurnya berapa? Nah, ini dia perginya kan 20 tahun. Tetapi Katy merasa bahwa Karen perginya lebih dari 20 tahun atau kurang dari 20 tahun? Lebih dari 20 tahun. Oke. Sekarang ini V-nya ini. Ini V-nya sama dengan 0,6. Berarti gamma sama dengan berapa? 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat
Langsung aja ini 1 dikurangi dengan 0, berapa? 36 berarti sama dengan 1/0,8 atau sama dengan 5/4. Ini kan T-nya, anggaplah delta T-nya. Ini ya delta T. Ini sama dengan 20 tahun. Ya. Delta T0 itu lebih besar daripada delta T-nya. Berarti delta T0-nya sama dengan apa? Delta T kita kali atau kita bagi? Kali gamma. Oke, berarti sama dengan 20 tahun dikalikan dengan 5/4. Jadi sama dengan berapa? 25 tahun. Kalau gitu maka umur Katie sekarang, Katie, berarti berapa? 12 tahun ditambah dengan 25 tahun. Oke, berarti sama dengan 37 tahun. Sementara si, siapa namanya? Karen itu baru umur 32 tahun. Jadi selisih 5 tahun ya. Oke, seperti itu ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk di efek Compton dengan efek fotolistrik. Nanti kalian kerjakan itu soal-soal yang ada di LKS. Ibu kan ada share itu LKS kan ya, tentang relativitas. Jadi kamu boleh kerja-kerja itu. Oh, oh, Lobet. Ada pertanyaan? Kenapa? Ah, mau diulang ya silakan. Pergilah. Ngajak-ngajak ya. Sama kalau apa namanya? Ya, di luar angkasa itu nggak ada pembusukan. Karena kan hampa udara, berarti tidak hidup bakteri-bakteri ya. Jadi kalau mayat mau awet ya bawalah ke ruang angkasa. Gitu. Karena kan nggak ada udara di sana, hampa udara kan. Jadi nggak ada bakteri. Jadi orang tidak akan membusuk gitu loh. Tidak akan membusuk. Iya. Daripada di es kan, bawa keluar angkasa. Jadi kalau kamu ketemu ya kamu pergi ke ruang angkasa lagi gitu. Iya. Oke, oke. Ah, kalau udah kita masuk di bagian berikutnya di efek Compton ya, sama efek fotolistrik. Cepat sih ini efek Compton dan efek fotolistrik. Ya, oke. Sebentar nanti Bu kasih latihan. Oke? Cepat sekali nih. Di efek fotolistrik, kita sampai jam berapa ya? Oh, masih lama. Tenang. Ya, kita ke efek fotolistrik. Bab 8. Efek fotolistrik, kalian harus ingat lagi tentang struktur daripada atom ya, struktur atom. Nah, di efek fotolistrik itu ada logam yang ditembak dengan menggunakan cahaya. Jadi ini ditembak dengan cahaya atau disinari dengan foton. Foton ini memiliki frekuensi F, panjang gelombangnya lambda, dan energinya adalah E. Nah, logam itu memiliki frekuensi ambang. Frekuensi ambangnya adalah F0, kemudian panjang gelombang ambangnya adalah lambda 0, dan energinya itu adalah E0 atau boleh dibilang W0 juga boleh. Fungsi kerja namanya. Yang terlepas daripada atom, kalau kalian ingat atom, ada yang paling luar, itu apa? Yang di paling luar? Atau di sini ada elektron kan? Ini ada elektron-elektron. Nah, dari elektron-elektron dari kulit ke dari paling dalam sampai ke paling luar, elektron yang di mana yang lebih gampang lepas? Paling luar. Kenapa? Energinya lebih kecil ya. Ingat energi atom itu apa? E ke N sama dengan apa? 13,6 elektron volt dibagi dengan N kuadrat. Tergantung ya. Jadi kalau makin keluar itu akan makin kecil energinya. Ya, itu di kimia ada ini ya tentang energi ikat daripada elektron itu ya, berapa energinya. Nah, energi daripada foton ini ya, E-nya itu dirumuskan sama dengan H dikalikan dengan F. H itu adalah tetapan Planck, di mana tetapan Planck itu nilainya adalah 6,65 atau 6 berapa ya, 6,6 berapa gitu ya, kali 10 pangkat minus 34 Joule per skon.
Itu nilai daripada tetapan Planck. Jadi energi ambangnya itu adalah E0 atau V0 boleh ya. Ini akan sama dengan H dikalikan dengan F0 ya, frekuensi ambang. Karena C itu sama dengan F dikalikan dengan lambda, maka F sama dengan apa? C dibagi dengan lambda. Jadi E di sini juga boleh dituliskan sama dengan H C dibagi lambda, dan yang di sini boleh ditulis jadi H C dibagi dengan lambda 0. Nah, kalau energinya lebih besar daripada energi ambangnya, maka elektron ini akan lepas dari permukaan logam. Dengan kecepatan tertentu, maka dia memiliki apa? Energi kinetik. Kalau bergerak kan punya energi kinetik kan? Jadi kira-kira besarnya energi kinetik itu sama dengan apa? E lebih besar daripada E0. E0 itu adalah energi ambang, E-nya adalah energi fotonnya ini. Ya, EK sama dengan E dikurangi dengan E0. Ya, jadi sama dengan H kali F dikurangi H F0 atau sama dengan H kalikan F dikurangi dengan F0 atau sama dengan apa? H C dikalikan dengan 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk efek fotolistrik ya, efek fotolistrik. Misalnya nih, di efek fotolistrik atau sebentar deh, jangan sekarang ya. Kita tambah page lagi, oh nggak bisa. Jadi harus di clear nih ya. Nah, sekarang berikutnya untuk efek Compton. Bedanya efek Compton dengan efek fotolistrik, yang ditembak dengan menggunakan cahaya adalah partikel. Jadi ini partikelnya ditembak nih, menggunakan cahaya. Cahayanya sama, frekuensinya F. Panjang gelombangnya lambda. Energinya adalah E. Sama, rumusnya E ya juga sama dengan H dikalikan F atau sama dengan H C dibagi dengan lambda. Nah, karena ditembak dengan menggunakan cahaya, maka akan ada cahaya juga yang dipancarkan. Nah, ini namanya cahaya hamburan. Frekuensinya F aksen, lambdanya lambda aksen, energinya adalah E aksen. Lalu partikelnya karena mendapat energi, di mana F aksennya itu lebih kecil daripada F, frekuensi hamburan dengan frekuensi cahaya datang, itu lebih besar frekuensi cahaya datang. Maka ada energi ini yang dipakai oleh partikel ini untuk bergerak dengan kecepatan V. Maka dia akan punya energi kinetik. Nah, hamburan daripada cahaya ini membentuk sudut yang namanya sudutnya kita kasih nama theta. Ya, kasih nama theta. Jadi ini hubungannya juga tetap sama antara E aksen dengan EK. Kira-kira EK-nya sama dengan apa? Sama dengan apa? Ini E-nya karena F-nya itu lebih kecil daripada F aksen lebih kecil daripada F ya. F aksen lebih kecil daripada F. Sedangkan E tadi sama dengan H dikalikan dengan F. E aksen sama dengan H F aksen. Kalau gitu E dengan E aksen, E-nya dibandingkan dengan E aksen lebih besar atau lebih kecil? Lebih F aksen lebih besar dari F lebih besar daripada F aksen. Maka E lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nah, berarti ini bisa dong ada selisih energi kan? Ada delta E kan? Maka delta E-nya sama dengan apa? E dikurangi dengan E aksen. Delta E-nya inilah sama dengan energi kinetiknya. Jadi sama dengan E dikurangi dengan E aksen. Atau sama dengan HF dikurangi H F aksen. Atau sama dengan apa? H C dikalikan 1 per lambda dikurangi 1 per lambda aksen. Nah, sekarang antara lambda dengan lambda aksen, mana yang lebih besar? Tadi kan F aksen lebih kecil daripada F, ya kan? Rumusnya lambda aksen itu kan sama dengan C dibagi dengan F aksen. Rumusnya lambda itu adalah C dibagi dengan F. Sekarang antara lambda aksen dibandingkan dengan lambda, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Sana kecil, ini besar. Yang betul yang mana? Lebih lebih besar. Kalau begitu maka delta lambda sama dengan apa? Lambda aksen dikurangi lambda. Dan selanjutnya ini jadi H per MC dikalikan 1 dikurangi dengan cos daripada theta. Ini kan tadi gini, ini
Ini cahaya datang, kemudian ini cahaya hamburan, ini sudutnya adalah theta, ya. Ya, ini adalah lambdanya, ya, lambda aksen. Di sini adalah lambda, ya. Jadi untuk mengurangkan ini kita harus cari yang sejajar dengan ini, ya, yang sejajar, gitu. Kita menggunakan cos, ya, hubungan antara lambda aksen dengan proyeksi dari lambda aksen itu adalah lambda aksen dikurangi dengan kalikan cos theta. Nah, dihubungkan dengan massa dari partikelnya ini, ya, H per mc dikalikan 1 min cos theta, seperti itu, ya. Ini untuk delta lambda, selisih panjang gelombang hamburan dengan panjang gelombang datang. Oke? Ya, seperti itu. Nanti soal-soalnya nantilah berikutnya, ya. Oke, sekarang kalian latihan soal. Itu jamnya, oh, oke, jadi ya, oke. Latihan soal dulu untuk yang ulangan, ya, untuk besok, ya. Oke. Nah, oke, ya. Nah, sekarang ada 2 pesawat nih, VA, VB. VA-nya mau berapa? 0,4? 0,4 C. VB-nya berapa? 0,2 loh, dikit banget. Supaya lebih besar dari 1. 0,8 C, oke. Nah, sekarang dicari VAB sama dengan VBA sama dengan berapa? Nomor 1. Lalu soal nomor 2. L0 sama dengan berapa meter? 5 meter, oke. V-nya berapa? Hah? 0,6 atau 0,8? Supaya gampang angkanya. Hah? 0,8 C, oke. Yang ditanyakan adalah L sama dengan berapa? Lalu delta L sama dengan berapa? Kemudian persentase daripada delta L sama dengan berapa? Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3. Misalnya delta L-nya mau berapa persen? 20% lagi. Tadi udah 20%. Contohnya. 40. Oke, 40%. Ditanyakan V-nya sama dengan berapa, lalu misalnya L0-nya sama dengan 12 meter, ditanyakan L-nya sama dengan berapa. 3 nomor nih, ya. Oke, silakan dikerjakan. Masih panjang waktunya.